액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Putri dari kelompok Pulau Kalimantan akan menjawab pertanyaan dari Kanaya, yaitu bagaimana pemindahan ibu kota bisa memicu inflasi. Jadi, pemindahan ibu kota terhadap kenaikan harga barang di Kalimantan Timur bisa mencapai 0,08%. Jadi, skala dari inflasi itu masih minim. Kenaikan harga ini dipicu oleh perpindahan penduduk, namun tidak disertai tambahan produksi barang yang dibutuhkan masyarakat. Produksi sektor atau industri yang berbasis sumber daya alam, misalnya pertanian, perhutanan, perikanan, bahan pangan, dan sandang berpotensi turun, sehingga terjadinya kenaikan harga. Padahal barang-barang tersebut merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Faktor penyebab penurunan produksi ialah belum tersedia infrastruktur yang mendukung industrialisasi atas barang-barang perdagangan di Kalimantan Timur. Selanjutnya akan dijawab oleh Lana. Baik, saya Lana akan menjawab pertanyaan dari Dita. Jadi pertanyaan Dita yaitu berkaitan dengan aksi terorisme di Kalimantan Timur atau Gereja Oikumene. Siapa pelakunya? Apakah pelaku merupakan warga asal negara Indonesia atau warga luar negeri? Lalu apa alasan dari aksi tindakan terorisme tersebut? Baik, untuk menjawab pertanyaan Dita, pelaku merupakan seorang WNI yaitu Juanda alias Jo bin Muhammad Aceng Kurnia yang berusia 32 tahun. Juanda merupakan anggota Jamaah Ansharud Daulah atau JAD dan telah berbayat atau mendeklarasikan kesetiaan kepada Islamic State atau ISIS. Tujuan dari aksi terorisme tersebut karena berhubungan dengan tujuan daripada organisasi mereka itu sendiri, yakni untuk membentuk khilafah Islamiyah. Mereka juga mendukung dan mendeklarasikan kesetiaan kepada ISIS atau Islamic State dan memfasilitasi siapapun warga negara Indonesia yang ingin pergi dan berkontribusi untuk berperang ke Suriah. Baik, selanjutnya akan dijawabkan oleh Chelsea. Baik, saya Chelsea akan menjawab pertanyaan dari Cenara. Pertanyaannya adalah, apakah pembangunan IKN merusak lingkungan? Jawabannya adalah, Ibu Kota Nusantara atau IKN dibangun di atas lahan yang berstatus hutan. Pakar menilai pembangunan ini sama saja dengan merusak kawasan, meski pemerintah berkilah, pembangunan tersebut justru membenahi hutan sejalan dengan visi Forest City. Bahkan sebaliknya, IKN akan memiliki dampak positif dan luas bagi aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Vina. Baik, saya Vina akan menjawab pertanyaan dari Mutia. Bagaimana tanggapan atau tindakan pemerintah dalam menanggapi ancaman keamanan dan pertahanan negara dalam aksi terorisme? Nah, tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengatasi ancaman tersebut yaitu yang pertama, menjalin kerjasama dengan negara lain, yang kedua, menumbuhkan sikap nasionalisme, dan yang ketiga, meningkatkan kekuatan militer. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawabkan oleh Catherine. Baik, saya Catherine akan menjawab pertanyaan dari Najwa. Apa yang menjadi ancaman utama di Pulau Kalimantan? Ancaman keamanan dan pertahanan negara atau aksi terorisme yang memiliki sejarah pahit tentang serangan terorisme pada tahun 13 November 2016, tepatnya di kota Samarinda, di mana terdapat 4 anak-anak terluka dan 1 orang meninggal saat dilakukan sebuah acara kebaktian di Gereja Oikumene. Ledakan disebabkan oleh bom molotov di halaman gereja. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh Yola. Baiklah, saya Yolanda Putri akan menjawab pertanyaan dari Cinta, yaitu apakah ada ATHG yang memengaruhi dan memfaktori antara akibat perbatasan Malaysia dan Kalimantan yang begitu dekat? Yaitu jawabannya ialah ya, adanya perbedaan permasalahan yang belum terselesaikan dengan Malaysia terkait perbatasan wilayah di Kalimantan. Perbatasan yang belum terselesaikan dalam perundingan demarkasi lahan, perselisihan baru di Ambalat, dan aktivitas ilegal lintas batas merupakan permasalahan paling krusial yang dihadapi oleh kedua negara yang bertetangga tersebut. Baiklah, sekian dari kelompok Kalimantan. Saya akhiri, terima kasih.